Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 002 akan mempresentasikan tentang tugas PTLF kami. Di FRI 002 ini ada saya Muhammad Farid Ghifari, lalu ada Omar Rizky Rasyalbi, dan ada juga Muhammad Rehan Hafiz. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke, saya di sini Muhammad Rehan Hafiz akan menjelaskan mengenai latar belakang dari bawang bombay adalah jenis bawang termasuk dalam keluarga tanaman kalium. Bawang bombay ini digunakan dalam memasak makanan di Indonesia. Bawang bombay diklaim hanya cocok ditanam di daerah subtropis, namun pada tahun 2020 petani asal Majalengka membudidayakan bawang bombay dan menghasilkan bawang bombay yang dapat tumbuh subur dan dapat menghasilkan panen yang bagus. Dengan begitu, bawang bombay termasuk dalam komoditas pertanian dengan nilai ekonomi tinggi di Indonesia. Pada bulan Mei di tahun 2020, Kemendak menerbitkan surat persetujuan impor bawang bombay sebanyak 2.350 ton. Komoditas bawang bombay dalam tahun 2020 mengalami lonjakan harga. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa komoditas bawang bombay telah menyebabkan inflasi pangan. Bawang bombay tercatat mengalami inflasi sebanyak 0,01% dan total inflasi pangan pada bulan Februari tahun 2020 sebesar 0,95%. Maka dari itu, bawang bombay saat ini mulai dibudidayakan secara banyak untuk dijual. Ini banyak masyarakat yang mulai membudidayakan tanaman bawang bombay. Bawang bombay baik ditanam pada daerah pegunungan dengan suhu sekitar 18 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Penyinaran sinar matahari panjang hingga 14 jam dalam sehari. Tempat yang ideal untuk menanam bawang bombay yaitu sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Tanah yang digunakan untuk budidaya bawang ini yaitu tanah gembur dengan derajat keasaman atau pH tanah sekitar 5,5 sampai 6,5 dan drainase yang baik. Pada saat proses panen dilakukan penggalian tanah pada sekitar umbi bawang. Kemudian cabutlah dengan hati-hati agar umbi bawang tercabut dengan utuh. Alat yang akan kami kembangkan ini adalah alat untuk membantu menggali dan mengambil umbi bawang dari dalam tanah. Dengan adanya alat ini, petani dipermudah dalam mengambil umbi bawang bombay di tanah. Petani tidak perlu untuk mengambil bawang bombay secara manual dan dapat mempercepat proses pengambilan bawang bombay dan proses panen pun lebih efisien dari segi waktu dan waktu yang dikeluarkan. Target pasar untuk alat ini adalah untuk para petani bawang bombay karena alat ini cukup membantu petani dalam hal panen hasil pertanian. Bisa di next. Oke. Kita bisa lihat di sini terdapat foto produk dari Garjep atau Gargo Jepit ini. Garjep merupakan alat bantu agrikultur yang berfungsi sebagai alat panen umbi-umbian seperti bawang bombay. Produk ini tuh terinspirasi dari eksisinya yaitu garpu tanah. Yang kami kembangkan dengan roda pada sisi garpunya, penjepit pada garpunya dan skop lipat. Produk ini membantu para petani umbi-umbian untuk mengambil hasil panen mereka secara lebih mudah dan dapat menghemat waktu. Dengan penjepit pada sela-sela garpunya, hasil panen akan lebih mudah untuk dipanen oleh pengguna dan hasil panen pun dapat tersimpan di skop lipat. Organisasi yang pertama itu PT Bertania ingin mendirikan sebuah perusahaan manufaktur yang akan memproduksi gadget di Jawa Barat. Perusahaan ingin mendigitasi area Jawa Barat untuk dapat mengetahui area wilayah tersebut menggunakan software ArchMap. Sebelumnya diperlukan untuk mencari alternatif dari 3 lokasi perusahaan dan alternatif supplier. Setelah melakukan proses digitasi, perusahaan dapat mengetahui luas area wilayah Jawa Barat dan kemudian dapat mengetahui koordinat alternatif lokasi perusahaan dan jarak antar supplier dengan menggunakan ArcGIS online. PT Bertanijaya akan membangun fasilitas pabrik untuk melayani pasar dalam bentuk business to consumer atau B2C. Para konsumen perusahaan tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat, sehingga untuk menentukan lokasi terbaik di beberapa alternatif dengan menggunakan metode factor rating. Boleh di next. Oke, ini untuk pemilihan lokasi dengan WebGIS. Dimana untuk company pertama itu di daerah Kota Bandung, lokasi yang kedua itu di Kabupaten Bandung, dan lokasi ketiga itu di Kabupaten Bandung Barat. Nah, di sini dapat diketahui untuk jarak dari company ke supplier, tiap-tiap company-nya dan tiap supplier-nya. Nah, dengan menggunakan
WebGIS ini kita mendapatkan data dan kesimpulan bahwa company A itu akan lebih efektif dan lebih dekat apabila memilih supplier satu dengan jarak 800 km. Lalu untuk company B akan lebih dekat apabila memilih supplier satu dengan jarak 6 km. Dan untuk company C akan lebih dekat apabila memilih supplier satu dengan jarak 7,3 km. Next. Oke, di sini kita melakukan survei penyebaran Google Form untuk mengetahui penilaian tiap-tiap daerahnya. Nah, berdasarkan dari hasil survei penyebarannya, dapat kita ketahui bahwa Kota Bandung memperoleh rata-rata SDM 8,2 untuk SDM-nya dan mendapat rata-rata 7,8 untuk akses transportasinya, 6,8 untuk keamanan lokasinya dan 8,1 untuk potensi pasarnya. Yang kedua untuk Kabupaten Bandung memperoleh rata-rata 8,0 untuk SDM, 7,2 untuk akses transportasi, 6,5 untuk keamanan lokasi, dan 7,0 untuk potensi pasar. Lalu untuk Kabupaten Bandung Barat memperoleh rata-rata 8,1 untuk SDM, 8,3 untuk akses transportasi, 8,1 untuk keamanan lokasi, dan 8,9 untuk potensi pasar. Lalu di bawah ini, berdasarkan dari tabel ini, dapat disimpulkan bahwa Kota Bandung yang memiliki peringkat tertinggi sebagai faktor penentuan lokasi pabriknya, dibandingkan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dengan nilai 88,32. Bisa di next. Oke, di sini terdapat untuk penentuan fasilitasnya. Di sini terdapat OPC, lalu terdapat juga operator required. Dapat diketahui untuk operator required untuk mesin milling ada 5, meja perakitan ada 4, mesin weldingnya terdapat 2, meja inspeksi terdapat 2, dan meja packagingnya terdapat 1. Jadi totalnya ada 14. Dan di sini terdapat dimension of component based on flow of material movement-nya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Ya, selanjutnya ke MHE atau Material Handling Equipment. Di sini dapat kita perhatikan ya, material handling equipment yang kami gunakan ialah sebuah troli dengan ukuran 1,1 dikali 0,8 kali 1,7 dengan allowance material movement-nya adalah 2. Dan bisa kita lihat di sini dapat diketahui bahwasannya di depresiasinya ialah 3.998 juta per tahun dengan working days-nya adalah 20 hari per bulan dengan 8 jam per hari. Di sini cost untuk maintenance-nya adalah 110.000 untuk set wheels-nya 4 roda. Kemudian dengan lubrikan untuk si roda adalah 35.000. Jadi operator cost-nya ya itu ialah 3.774.861 rupiah. Ya, lanjut ini material handling cost-nya dapat dilihat untuk dari setiap satu stasiun ke stasiun lainnya dengan harga-harga yang sudah ditetapkan. Didapatkan hasil totalnya menjadi Rp 212.684 rupiah. Kemudian di sini dari from to chart-nya dari harga satu per satunya. Baik, selanjutnya penentuan hubungan antara aktivitas dan lokasi setiap departemen akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fahrizal Ghifari. Kepada Fahrizal dipersilakan. Oke, untuk di yang sekarang ini adalah penentuan hubungan antar aktivitas lokasi setiap departemen. Nah, jadi di sheet ini ya, akan dilakukan identifikasi antara masing-masing departemen di antar produksi. Pertama yaitu melakukan penentuan reason untuk mengetahui kedekatan antara departemen. Terdapat 6 reason yaitu workflow sequence, supervision, is material movement using the same equipment, the importance of the relationship, dan noise
dirty dust vibration. Selanjutnya yaitu dilakukan penentuan total kombinasi berdasarkan total fasilitas PT Pertani Jaya, yaitu sebanyak 19 fasilitas. Maka total kombinasinya yaitu 171. Boleh di next. Nah, jadi setelah kita tadi ya melakukan penentuan hubungan antara aktivitas dan lokasi setiap departemen, kita normalisasi semua datanya agar gampang diolah ya. Nah, jadi data pada sheet normalization ini kita peroleh dari sheet production floor berdasarkan hasil analisa antar departemen yang diperoleh dengan kode A, E, I, O, U, dan X. Untuk masing-masing departemen yang memiliki kode A, yaitu bernilai 1, berarti dia itu harus saling berdekatan maksudnya ya. Habis itu dengan warna merah, lalu ada kode E dengan nilai 0,8 dengan warna kuning. Artinya dia itu nggak harus berdekatan banget, tapi masih dekat. Jadi dari A sampai X itu dari atasnya yang paling dekat ke bawah itu semakin menjauh dan yang paling akhir itu tidak boleh dekat malah. Nah, itu tadi kita baru sampai yang E dengan nilai 0,8 dengan warna kuning. Lalu sekarang kita ada kode I bernilai 0,6 dengan warna hijau. Lalu ada kode O dengan nilai 0,4 dengan warna biru. Lalu ada kode U bernilai 0,2 dengan warna putih. Dan kode X bernilai 0 dengan warna coklat. Oke, bisa dilanjut. Nah, setelah melakukan yang tadi, kita ini hasil dari inisial layout-nya. Plus ADD itu maksudnya ditambah dengan layout tambahan. Jadi layout yang tadi yang kita sudah bikin di awal ditambah dengan fasilitas tambahan seperti P yaitu masjid ya, mosque dengan total lengthnya 6 dan total wide-nya 10. Lalu ada toilet juga, lalu ada security post, ada employee parking, ada office juga, dan ada production floor. Production floor itu yang initial layout-nya. Jadi total areanya semua ada 1.508 meter persegi. Oke, lanjut. Nah, ini di terakhir adalah final layout hasil SketchUp dari PT Bertani Jaya ini. Ya, sekian dari FRI 002 tentang PT Bertani Jaya. Kami mohon maaf bila masih ada kekurangan karena kami juga masih mempelajari dalam hal ini. Sekiranya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.